Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kakusma, yang dimana buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan menambah semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan, kisah kemenangan, dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Keracunan Pestisida. Ayat intinya terdapat dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pestisida adalah senyawa beracun yang dirancang untuk membunuh serangga, gulma, dan hama jamur yang merusak tanaman. Pertanyaannya adalah, apakah ribuan pestisida yang digunakan saat ini lebih berbahaya daripada hama pertanian? Ketika pestisida tertentu disetujui untuk digunakan, potensi bahaya jangka panjang penggunaannya yang berlebihan sulit untuk didokumentasikan. John Wargo, peneliti Universitas Yale, mengatakan tidak ada yang benar-benar tahu berapa lama mengonsumsi sejumlah kecil pestisida yang ditemukan pada makanan mungkin berdampak buruk bagi seseorang. Banyak pestisida yang disetujui oleh Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA telah terdaftar jauh sebelum penelitian ekstensif menghubungkan bahan kimia ini terhadap kanker dan penyakit lainnya. Sekarang EPA mempertimbangkan 60% dari seluruh herbisida, 90% dari seluruh fungisida, dan 30% dari seluruh insektisida sebagai berpotensi menyebabkan kanker. Banyak di antaranya yang sangat beracun sehingga dilarang untuk terkena kepada manusia. Petani dan keluarga mereka juga merupakan populasi yang berisiko. Paparan tinggi pestisida tertentu menempatkan petani pada peningkatan risiko kanker termasuk leukemia, limfoma non-Hodgkin, dan kanker otak, prostat, serta perut. Ya baik, di sini katakan kepada kita bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ya, artinya kita hanya bersandar, hanya perlu datang dan bersandar hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan juga tinggal di dalam kita. Karena di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di pembahasan kitab adalah pestisida adalah senyawa beracun yang dirancang untuk membunuh serangga, gulma, dan hama jamur yang merusak tanaman. Kalau kita mempunyai tanaman, pasti hama datang untuk menyerang. Nah, bagaimana kita mau mencegah? Ya, kita memakai pestisida, obat yang sudah dibuat. Begitupun kehidupan kita, dosa-dosa kita. Pestisida ibarat adalah masalah dosa kita. Kita tidak bisa mengatasinya sendiri. Kita tidak bisa merubahnya sendiri. Kita butuh pertolongan dari Tuhan. Kita perlu Yesus untuk dapat menobatkan kita. Bagaimana kita mau melawan akan kedagingan kita, bagaimana kita mau melawan akan dosa yang kita sudah lakukan dengan tidak lakukan lagi. Bagaimana kita mau melawan akan ego kita sehingga tidak membawa satu keterpurukan lagi di dalam kehidupan kita. Itu bagaimana kita mau datang kepada Tuhan. Karena kita tahu Yesus adalah sumber penolong kita, penyelamat kita. Tidak ada yang lain. Untuk biarlah kita selalu tinggal di dalam Tuhan. Biarlah kita selalu berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Tuhan selalu memberikan kepada kita amaran pertobatan itu. Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat membenahi kehidupan kita. Ya, sama seperti hama ini, seorang petani melakukan atau menanam sayur-sayuran. Hama itu datang dan menghabisi akan tanaman itu. Untuk mencegahnya, ya, si petani ini membeli akan obat pestisida untuk dapat mencegah akan hama itu sehingga tidak ada lagi hama. Kalau dosa kita masih ada, biarlah kita selalu meminta Tuhan untuk dapat mengampuni kita. Kalau kita mau betul-betul bertobat, kalau kita mau betul-betul dosa kita diampuni, maka kita juga harus belajar mengorbankan.
korbankan kedagingan kita, korbankan keegoisan kita. Sehingga tidak ada lagi racun yang membuat kita terus berada di suatu kehidupan yang terus jatuh, yang terus mengalami keterpurukan. Tapi di sini Tuhan katakan kembali kepada kita bahwa petani dan keluarga mereka juga merupakan populasi yang berisiko. Paparan tinggi pestisida tertentu menempatkan petani pada peningkatan resiko kanker termasuk leukemia, limfoma, non-Hodgkin, dan kanker otak, prostat, serta perut. Kalau kita tidak mau membasmi semuanya itu, kita tidak mau membersihkan semuanya itu, maka yang ada dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sehingga dikatakan kepada kita, apakah ribuan pestisida yang digunakan saat ini lebih berbahaya daripada hama pertanian? Pertanyaan yang begitu luar biasa. Ya, kembali lagi Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita dapat menelaah atau menyimak akan firman ini. Tuhan berikan kepada kita firman ini untuk kita dapat kembali membenahi kehidupan kita, kembali memperbarui kehidupan kita. Biar kita selalu membersihkan kehidupan kita atau dosa-dosa kita. Jadi sini dikatakan kepada kita bahwa saat berupaya mengurangi residu pestisida, membeli produk organik adalah sebuah pilihan penting. Petani organik hanya diperbolehkan menggunakan pestisida alami seperti sabun, senyawa insektisida yang diekstraksi dari tanaman, bakteri, dan beberapa jenis logam dan mineral. Jika Anda tidak memakan yang produk organik, Anda dapat mengurangi residu pestisida dengan mengupas dan mencuci buah dan sayuran dengan sabun. Ya, baik di sini katakan lagi dalam kehidupan kita bahwa jika kita memakan tanaman yang produk organik itu dapat mengurangi residu pestisida dan mengupas dan mencuci buah dan sayuran dengan sabun. Ketika kita mempunyai akan sayur-sayuran yang begitu luar biasa tumbuhnya dengan secara organik, maka itu menjadi suatu makanan kita yang paling berharga. Di sini katakan untuk mencegah akan keracunan dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan supaya kita tidak mempunyai suatu masalah dalam kehidupan kita, masalah yaitu kanker otak, prostat, dan serta lainnya, maka kita harus membutuhkan akan makanan yang baik. Di sini juga dikatakan kepada kita bahwa pertarungan melawan serangga, gulma, dan hama jamur ibarat masalah dosa kita. Sudah dijelaskan bahwa pertarungan melawan serangga, gulma, dan hama jamur ibarat masalah dosa. Di sini katakan pertarungan untuk kita melakukan suatu kebaikan untuk membenahi kehidupan kita, yaitu kita melawan dosa kita sendiri. Jangan kita biarkan dia tinggal di dalam kehidupan kita. Jangan kita biarkan dia berakar dalam kehidupan kita. Tapi biar kita membersihkan, kita mau membasmi dosa-dosa kita, datang kepada Tuhan. Kita perlu menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus. Karena kita tidak hidup sendiri. Kalau kita hidup sendiri, kita tidak lagi membutuhkan satu pertobatan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup sendiri, kita tidak lagi membutuhkan akan Kristus. Tapi di sini katakan kita ini tidak hidup sendiri. Ya, kita hidup perlu Yesus dalam kehidupan kita. Walaupun kita manusia sudah membersihkannya, tapi masih ada yang melekat dalam kehidupan kita. Masih ada yang tertanam dalam kehidupan kita. Untuk itu Yesus ya sebagai penolong kita. Satu-satunya yang kita harus datang kepadanya. Bagaimanapun cara kita melakukan segala sesuatunya dengan baik, kalau di dalam kehidupan kita aja kita masih mempunyai suatu masalah dosa yang begitu luar biasa. Kembali lagi Tuhan ingatkan, siapa yang tinggal di dalam aku di dalam dia. Pertanyaan-pertanyaan kembali lagi di dalam kehidupan kita untuk kita kembali melihat, kembali menyimak firman ini dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita mau hidup bersandar pada Kristus. Betapa pentingnya kita menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Kristus saja. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sini dikatakan dosa menghancurkan, menggerogoti hidup kita. Cara manusiawi kita menghadapi dosa, upaya kita untuk berubah dan melakukan reformasi ibarat pestisida. Secara penampilan, buah kita terlihat sehat. Kehidupan kita tampak berbeda.
namun kesembuhan kita hanya semakin menambah kerusakannya. Buah baik, kita masih dimotivasi oleh prinsip-prinsip lama dari kepentingan diri sendiri dan keinginan kita untuk mendapatkan surga atau supaya terlihat baik di mata orang lain. Pengobatan dari Tuhan sangat mendalam sampai ke akar-akarnya. Rohnya yang memberi kehidupan, menyuburkan tanah jiwa, memberi makan akar-akarnya dan menyebabkan cabang-cabangnya tumbuh subur dengan buah-buah roh. Jalan Tuhan adalah Yesus. Dia adalah solusi organik. Dialah jawaban terhadap penyakit dosa. Di sini sangat luar biasa dikatakan bahwa dosa menghancurkan, menggerogoti kehidupan kita. Kita sudah tahu bersama bahwa dosa itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita, bahkan merenggut nyawa kita, menghancurkan kita, merusak hati kita atau pikiran kita. Ya, bagaimana kita mau melawannya? Itu kita perlu datang kepada Tuhan. Ya, di sini dikatakan, namun kesembuhan kita hanya semakin menambah kerusakannya kalau kita mementingkan atau memakai akan kehidupan kita sendiri atau kepentingan kita sendiri. Tapi bagaimana kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dengan segala sesuatu, bawa segala beban kita kepada Tuhan, karena kita tidak sanggup melakukannya sendiri. Kita tidak sanggup untuk merubah itu sendiri. Kita perlu Yesus. Di sini dikatakan kepada kita bahwa pengobatan dari Tuhan sangat mendalam sampai ke akar-akarnya. Rohnya yang memberi kehidupan, menyuburkan tanah jiwa, memberi makan akar-akarnya dan menyebabkan cabang-cabangnya tumbuh subur dengan buah-buah roh. Kembali Tuhan ingatkan kepada kita, pengobatan itu, pengobatan dari Tuhan sangat mendalam. Artinya ketika kita mau untuk kita diubahkan oleh Tuhan, kita mau untuk dibenahi oleh Tuhan, kita siap untuk menerima semuanya itu. Karena ketika Tuhan mau untuk membenahi atau mengobati kita, maka Dia akan mengobatinya sebersih mungkin. Tidak ada akar-akar lagi, akar-akar kepahitan dosa dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kehidupan yang baru dengan buah-buah roh yang baru juga. Kehidupan yang baru untuk kita dapat melakukan sesuatu yang baik lagi di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa jalan Tuhan adalah Yesus. Tidak ada jalan lain yang harus kita datang kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain yang harus kita mau untuk mengobati kehidupan kita selain kita datang kepada Tuhan. Dia adalah solusi organik. Dia adalah jawaban terhadap penyakit dosa. Itu sudah dijelaskan sangat luar biasa. Dia adalah jawaban terhadap penyakit dosa kita. Jawaban kepada kita untuk kita datang kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang dapat mengobati akan hati dan kehidupan kita. Di sini dikatakan kepada kita, tanyakan pada diri Anda, dalam perjuangan saya melawan dosa, apakah saya telah menjadi organik ataukah saya sedang berusaha membunuh dosa dengan cara sendiri? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Biar kita semua menanyakan diri kita. Kita tidak sanggup untuk melawannya sendiri. Kita tidak sanggup untuk membenahinya sendiri. Kita perlu Yesus. Kita butuh bantuan Kristus. Kita tidak hidup sendiri. Untuk itu Tuhan katakan, tanyakan kembali dalam kehidupan kita. Apakah kita masih memakai keegoisan kita, kedagingan kita untuk kita tidak mau datang kepada Tuhan? Ya, pelajaran-pelajaran ini membawa kepada kita satu pertobatan yang sangat luar biasa. Ya, tadi saya katakan pertarungan melawan serangga, gulma, dan hama jamur ibarat masalah dosa kita. Kita mau bertarung untuk melawan dosa kita. Kita mau bertarung untuk melawan kedagingan kita. Yaitu pertarungan untuk kita bisa hidup baru, hidup yang baik. Ya, biarlah pelajaran ini dapat membawa kepada kita satu pertobatan dalam kehidupan kita. Bahwa kita perlu Yesus. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ketika kita mau berada di dalam Kristus, maka Tuhan memberikan kepada kita, Dia dapat menyuburkan akan kehidupan kita atau menyegarkan jiwa-jiwa kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Biarlah pelajaran ini kembali mengingatkan kepada kita untuk kita selalu bertumbuh dan bersyukur dan bertobat di dalam segala hal. Ya pemirsa, inilah pembahasan firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.